Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk inspeksi APAR. Ada apa aja sih? Yang pertama, kita harus mengecek tabung dan bodi APAR. Kita harus mengecek apakah dalam kondisi yang baik ataupun ada yang berkarat atau tidak, agar tidak ada kebocoran ataupun kerusakan pada saat nanti akan digunakan. Lalu kita harus mengecek labelnya karena di sana terdapat informasi yang penting. Di sana terdapat tanggal kadaluarsanya dan instruksi penggunaannya. Lalu yang kedua, kita harus periksa indikator tekanannya. Apakah masih dalam kisaran yang aman, kondisi tekanan tabungnya atau tidak. Lalu kita harus mengecek apakah tekanannya rendah. Kalau misalkan tekanannya rendah, berarti terdapat kebocoran pada tabung tersebut. Jika terlalu tinggi tekanannya, itu bisa berisiko tabungnya meledak gitu teman-teman. Kalau misalkan indikator tekanannya itu tidak berfungsi dengan baik, sebaiknya kita menggantinya dengan yang baru. Lalu yang ketiga, kita harus mengecek pin ataupun segelnya. Apakah masih dalam keadaan disegel atau tidak? Apakah masih bisa digunakan atau tidak? Kalau misalkan masih terdapat pin dan segelnya, berarti itu masih dalam kondisi yang baru. Kalau misalkan tidak terdapat pin ataupun segelnya, berarti itu sudah digunakan. Lalu yang keempat, kita harus mengecek kondisi selangnya. Takutnya ada yang bocor, kita harus mengecek kondisi selangnya apakah ada yang bocor atau tidak. Takutnya ketika nanti akan digunakan bisa jadi ada kebocoran dan kemungkinan akan meledak gitu teman-teman. Lalu yang kelima, kita harus mengecek nozzle-nya apakah ada yang tersumbat atau tidak. Lalu yang keenam, kita harus mengecek tuasnya, apakah bisa digunakan atau tidak, ada kerusakan atau tidak. Takutnya nanti ketika digunakan itu bisa menjadi penghalang ataupun hambatan pada saat kita akan menggunakan tabung APAR tersebut. Nah, teman-teman, ini ada salah satu contoh dari tabung APAR. Kita harus memeriksanya dengan sedetail mungkin. Di sini ada indikator tekanannya, ada pinnya, pin ataupun pin pengaman ataupun segel ya teman-teman. Di sini ada tuasnya. Kita harus ngecek apakah ada yang berkarat atau tidak. Nozzle-nya juga jangan lupa. Nah, di sini ada instruksinya, lalu ada tanggal kadaluarsanya. Apakah selangnya ada yang bocor atau tidak, nozzle-nya juga. Kita harus sedetail mungkin memeriksa tabung APAR ini ya teman-teman, karena dikhawatirkan kalau misalkan kita tidak mengeceknya dengan baik, takutnya nanti ada kebocoran ataupun kerusakan di bagian-bagian APAR-nya. Nah, tolong perhatikan dengan baik ya teman-teman. Di sini ada instruksi bagaimana caranya, cara menggunakan APAR-nya. Nah, indikator tekanannya itu harus pada warna yang hijau ya teman-teman. Lalu ada beberapa poin penting, yaitu kita harus meletakkan APAR pada tempat semula. Lalu yang kedua, kita harus meletakkan APAR itu dengan tinggi tidak boleh lebih dari 1,5 meter agar mudah dilihat ataupun mudah digapai oleh orang lain. Lalu yang terakhir yaitu kita harus membuat laporan inspeksi APAR. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.